Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Sedona Method ditinjau dari perspektif iman kita. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Dwi Citra Putri dan Gista Saputri dari Palopo Makassar. Bisa berdiri di tempat, kasih salam Bapak Ibu. Yang ada di samping kiri kanan, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Iya, silakan duduk kembali. Sekali lagi pagi ini saya akan sampaikan satu materi yang saya kasih tema Sedona Method ditinjau dari perspektif iman kita. Sedona Method itu artinya metode Sedona, saudara. Kenapa banyak pendeta yang tidak mau membahas tentang ilmu pengetahuan yang datang dari luar, tetapi justru yang sesuai dengan kitab suci seperti materi pagi ini? Karena mungkin orang menganggap ini enggak penting dan tidak rohani. Tapi bagi saya sangat penting, saudara. Kenapa? Materi ini ada kaitannya dengan kitab suci. Saudara harus tahu pola saya. Kalau enggak sesuai dengan kitab suci, saya enggak akan ngomong. Tapi yang sesuai pasti saya akan bicara. Justru banyak sekali orang-orang yang membahas hal-hal yang nampaknya rohani, tapi malah nggak ada dalam kitab suci. Nah, ini yang sangat tragis sebetulnya. Wah, dia paparkan seolah-olah ini rohaninya tinggi, padahal nggak ada dalam kitab suci, saudara-saudara. Nah, saudara pilih yang mana? Yang nggak ada dalam kitab suci atau yang ada? Yang ada, bagus. Tapi yang ada ini kok datangnya dari luar. Bagaimana saudara? Ya nggak apa-apa, ya bagus. Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa Sedona Method ini bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, yang akan kita hadapi kapanpun dan dimanapun. Tapi saya akan sampaikan hal-hal ini ya, supaya kita menjadi orang yang bisa menang dalam menghadapi setiap tantangan, khususnya yang menyangkut masalah emosional, saudara. Kita tidak bisa berkata, pokoknya percaya Tuhan, beres semuanya. Enggak bisa begitu, saudara. Tuhan juga punya hukum, ada hukum sistemik yang kita semua sudah mengenal, yaitu the law of attraction. Juga ada yang namanya hukum vibrasi. Kita juga mengenal adanya hukum tabur tuai. Semua ada di garis jalurnya Tuhan. Nah sekarang saya akan ceritakan awal mula dari Sedona Method ini, saudara. Sedona Method ini penemunya adalah Lester Levinson. Ya. Dan Lester Levinson ini, pengajaran ini, metode ini, itu dipopulerkan oleh muridnya yang bernama Hale Dwoskin. Dia bikin buku, nah ini bukunya saudara, dan pengajaran ini ternyata saya lihat di YouTube atau di internet itu banyak banget, saudara. Sampai ada yang mengklaim Sedona Method Indonesia juga ada, tapi dia bukan penemunya. Penemunya sendiri adalah Lester Levinson. Nah, ini dikatakan Lester created the Sedona Method to save his own life. Ya, jadi Lester ini menciptakan metode Sedona untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada apa dengan Lester ini, saudara-saudara? Kenapa kok diberi nama Sedona?
Nah ini saya coba selidiki saudara, karena saya suka belajar ya. Jadi kenapa diberi nama Sedona? Sedona itu sebetulnya adalah diambil dari kota, yaitu kota Sedona di Arizona di Amerika Serikat. Nah, Sedona Method ini sebetulnya apa saudara? Yaitu sebuah teknik untuk melepaskan beban emosi yang terperangkap dalam diri kita, yang bikin orang bisa lepas dari tekanan, bahkan lepas dari bunuh diri. Semua orang itu punya emosi, saudara. Emosi itu sebetulnya adalah singkatan dari energy motion, atau sebuah energi yang bergerak. Emosi itu ada dua bentuk, yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, seringkali kita merasakan ada emosi negatif yang terjebak di dalam diri kita sendiri. Nah, jikalau emosi yang negatif itu terjebak dalam diri kita, itu akibatnya fatal, saudara. Dia bisa stres, dia bisa bunuh diri, dia bahkan bisa gila. Nah itu emosi negatif yang terjebak di dalam diri sendiri, bahkan memunculkan penyakit-penyakit berbahaya. Dan kalau emosi negatif itu dikeluarkan, maka yang terjadi orang itu akan terbebas, terlepas. Jadi jangan sampai setiap orang yang emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, lalu dikatakan, oh ini ada setannya. Oh belum tentu saudara. Itu ada emosi negatif yang terjebak di dalam dirinya sendiri yang harus dikeluarkan. Tetapi ketika emosi itu sudah keluar, akibatnya apa? Pikiran tenang, hati lega, dan itu akan membuka sebuah cakra yang ada di dalam tubuh manusia. Saya nggak akan bicara cakra, ya silahkan saudara lihat materi saya tentang cakra. Dan akibat dari terlepasnya emosi-emosi negatif, ternyata itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki, saudara. Wajahnya jadi kelihatan muda, kemudian juga rezekinya bisa mengalir. Kalau orang punya hierarki kedudukan ya, kedudukannya bisa naik. Kalau dia dagang ya, dagangnya bisa laris. Ternyata begitu, saudara. Nah, melepaskan emosi itu mudah, tinggal mau atau tidak. Keputusan ada di dalam diri saudara sendiri. Kalau misalnya saudara lari dan jatuh lututnya luka, apa yang akan saudara lakukan? Akan diobati. Tetapi kenapa anehnya kalau orang yang luka hati tidak mau diobati? Dia bahkan dipendam terus sampai mati. Jangan heran kalau rezekinya menjadi seret, wajahnya nampak tua, karena dia biarkan energi negatif itu terjebak di dalam dirinya sendiri. Jadi emosi negatif itu ibarat sebuah obstacle. Obstacle itu penghalang, saudara. Ya, ibarat saya ambil contoh lah, misalnya handphone ini. Kalau handphone ini tak tutup di depan mata gini, saya bisa lihat nggak? Nggak akan bisa, saudara. Seindah apapun di depan saya tidak akan bisa lihat. Tetapi ketika handphone ini saya jatuhkan, brak, saya bisa lihat begitu indahnya apa yang ada di depan saya. Nah, obstacle tadi, penghalang tadi, itulah energi negatif yang terjebak dalam diri kita. Saya mau tanya sekarang,
Siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Ada nggak? Nggak ada, pasti pernah marah. Tetapi sekarang saya bikin lebih ekstrim. Siapa yang jadi pemarah? Nggak ada juga. Nggak ada yang ngaku, bener, nggak ada yang ngaku. Ya, nggak ada yang ngaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, energi-energi negatif ini itu akan selalu diingat orang, selalu diingat dirinya sendiri. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara ketemu orang itu berkata, halo Shalom, kamu kelihatan cantik deh, ya. Halo Shalom, kamu kelihatan muda, kamu kaya deh. Senang nggak saudara? Senang. Dan itu bisa lupa dengan berjalannya waktu. Tapi coba, kalau kita ketemu orang dan orang itu berkata, loh kok kamu sekarang jadi jelek banget ya wajahmu ya? Wah, kamu udah makin lama kelihatan hidungmu pesek, ya. Udah mukamu banyak jerawatnya, kok jadi jelek ya kamu ya? Ayo, itu bisa diingat berapa lama? Bisa selamanya, saudara. Artinya apa? Hal-hal yang negatif itu lebih mudah untuk ditangkap, lebih mudah untuk dicerna. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan melepaskan energi negatif atau emosi negatif mengakibatkan kita itu dikejar-kejar dengan rezeki yang akan mengalir deras. Tapi ingat, sekali lagi, kalau saudara memang mendapatkan banyak rezeki, saudara harus membayar sama saya. Bayarnya bukan duit ya Bapak Ibu. Jangan saudara nanti salah tafsirkan, tuh kan Pak Lukas kes moto duiten, nanti dulu saudara. Semua orang itu juga moto duiten. Jangan munafik saudara. Tapi saya tidak butuh saudara itu bayar pakai duit. Kalau mau kasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya maksud bayar di situ adalah memberi kesaksian. Ya. Jadi dengan kita membayar dengan kesaksian, maka kita itu sedang mempersiapkan mujizat berikutnya. Kenapa? Karena kita menanggapi hukum sistemiknya Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Alam semesta itu kan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Sekali lagi, kita bukan menyembah alam semesta, tapi kita mempergunakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Hukum tabur tuai itu juga hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Nah, sekarang saya akan cerita tentang latar belakang dari Lester Levinson ini, si penemu Sedona Method ini atau metode Sedona. Lester ini adalah seorang pengusaha dan seorang fisikawan. Jadi dia seorang ilmuwan sekaligus pengusaha. Tetapi saudara, di usianya yang masih 42 tahun, dia itu mengalami banyak sekali penyakit yang komplikasi. Dia bahkan sudah divonis oleh dokter umurnya hanya 2 minggu saja. Nah, mungkin saudara akan bertanya, lu penyakitnya apa sih? Kok dokter berani memvonis 2 minggu saja? Nah, saya cerita saudara. Di tahun 1952, yang saat itu usia Lester Levinson itu masuk ke 42 tahun. Dia mengalami serangan jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga dia tinggal di apartemennya di Central Park
untuk siap-siap karena bisa meninggal kapan saja. Lalu sebetulnya penyakit apa yang dialami oleh Lester Levinson ini? Saya saat membaca artikelnya, itu dia mengalami batu ginjal, asam lambung, limpa, jantung, mah, pembesaran hati, asam lambung, depresi, migrain tahunan. Itu penyakitnya, saudara. Makanya disebut komplikasi. Kalau dikasih obat ini, nanti akan kontradiksi dengan penyakit itu. Tapi kalau tidak, penyakitnya ini semakin berbahaya. Itu namanya komplikasi, saudara. Jadi bingung. Ternyata, saudara, dengan terlepasnya semua energi negatif, Lester menemukan bahwa ribuan pikiran negatif yang dilepaskan dalam waktu yang bersamaan, tubuh itu melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri karena emosi-emosi negatif itu keluar. Nah, Sedona method atau metode Sedona adalah bagaimana caranya kita bisa melepaskan energi negatif yang terjebak di dalam diri kita. Metodenya bagaimana? Nah, sebetulnya saudara, kalau kita lihat dari metode Sedona ini, itu sangat mudah. Tetapi jarang orang yang tahu. Makanya saya kasih tema Sedona Method ditinjau dari perspektif iman kita. Apakah ada teknik-teknik ini di dalam kitab suci kita? Ternyata ada, saudara. Makanya saya katakan, sekalipun itu datangnya dari luar, tetapi kalau itu sesuai dengan kitab suci, saya sangat setuju. Daripada kita membahas hal-hal yang nampaknya rohani, nampaknya tinggi, tapi nggak ada dalam kitab suci. Itu lebih tragis, saudara. Nah, metodenya bagaimana, saudara? Intinya adalah hanya bertanya pada diri sendiri. Jawabannya nggak penting. Apakah saudara itu menerima jawaban dari hidup kita itu negatif juga atau positif, nggak penting. Tapi ketika kita bertanya pada diri sendiri, kita akan melihat siapa sebetulnya diri kita. Saya ambil contoh misalnya. Kenapa sih kok kita kalau berdoa harus merem, saudara? Siapa yang ngajari merem? Di dalam kitab suci tidak ada doa merem, saudara. Tetapi kenapa kok kita berdoa merem? Apa sih tujuannya? Karena ketika kita memejamkan mata, kita tidak punya urusan dengan siapapun di atas muka bumi ini. Jadi ketika kita tutup mata, urusannya adalah diri kita sendiri dengan Tuhan, saudara. Itulah kenapa kita doa merem. Dan di samping itu, memejamkan mata dalam doa, itu adalah supaya konsentrasi kita itu penuh. Berbeda kalau orang berdoa melek. Memang saya katakan ada kalanya kita berdoa itu buka mata, tetapi ada kalanya doa itu tutup mata. Contoh misalnya kalau saudara berdoa untuk orang yang kesurupan setan, ya jangan tutup mata, saudara. Bisa dipukul selesai, ya harus buka mata. Tetapi kalau doa untuk diri sendiri, itu harus tutup mata, ya. Jadi saudara, karena efek dari ketika kita bertanya pada diri sendiri dan menjawab, itulah yang menyembuhkan. Karena terjadinya proses pelepasan emosi. Pertanyaan ini sebetulnya adalah penerimaan terhadap diri sendiri. Kenapa seringkali kita mendengar ada orang yang berkata begini, dunia itu tidak adil,
Kenapa saya harus jatuh miskin? Dunia itu tidak adil. Kenapa begini, kenapa begitu dan begono? Itu karena dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Yang mengakibatkan dia menjadi kecewa berat. Dan begitu kecewa, energi negatif itu terjebak dalam diri kita dan akan membuat kita mendatangkan penyakit-penyakit yang serius. Saya ambil contoh misalnya, sebagian besar orang, ini sebagian besar itu artinya tidak semua ya Bapak Ibu, sebagian besar orang kalau mengalami sakit kanker itu selalu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan emosi, memendam rasa yang tidak nyaman. Contoh misalnya seorang istri yang mengalami penindasan terus dari suaminya dan istri itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam, itu akan sangat berpotensi untuk mengalami sakit kanker. Karena ada cairan adrenalin yang keluar terus-menerus dan itu akan merusak fisik saudara. Kalau kena paru-paru ya paru-parunya jebol saudara. Kena jantung ya jantungnya bisa sakit. Nah itu penyakit-penyakit dalam yang itulah yang harus kita selesaikan saudara. Loh saya sudah terlanjur kena kanker bagaimana? Enggak urusan. Yang namanya mujizat itu bisa datang setiap saat. Tapi yang terpenting adalah diri kita ini harus benar. Kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang isinya hanya dendam, kebencian, kepahitan hati, itu transfer loh energinya saudara. Saudara akan ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan dendam. Nah itu bisa diselesaikan dengan Sedona Method. Ya. Jadi saat itu Lester Levinson di usia yang masih muda itu, dia mengamati jendela, ya mengamati suasana luar dari jendela. Waktu dia buka, dia lihat ada banyak sekali orang berjalan dan bermain-main dengan salju. Nah saat itu saudara-saudara, Lester yang adalah seorang pengusaha dan orang yang cerdas pandai, tetapi dia sakit-sakitan. Seperti yang tadi saya sebut, itu penyakit yang terdeteksi. Sehingga ketika dia melihat di jendela itu, dia katakan begini, Lester, you are smart. You are smart, but you stupid. Marah luar biasa saudara. Kamu cerdas, tapi kamu bodoh. Marah luar biasa saudara. Dia merasa ada sesuatu di dalam dirinya, karena dia tidak pernah melihat siapa dirinya. Itu sebabnya, poin yang harus saya kasih tahu kepada saudara, sadarlah bahwa diri saudara ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Bapa Yahweh. Dan saudara ini dibeli dan harganya tunai dibayar. Dan saudara itu adalah manusia-manusia yang indah di mata Tuhan. Saudara sadari itu dulu. Selama saudara tidak bisa menyadari seperti ini, melakukan metode ya, Sedona Method, nggak akan berhasil. Nah saya ingin kita belajar bersama-sama. Sekalipun tidak pernah, saya lihat nggak pernah ada pendeta yang menyampaikan ini, tapi nggak apa-apa, ya. Kita punya prinsip sendiri, amin, Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya Lester Levinson ini menyadari bahwa yang namanya kebahagiaan itu bukan karena ketika dia dicintai, tetapi ketika dia mencintai. Itulah kebahagiaan. Dengan petunjuk inilah
Lester mengambil ingatannya yang tidak bahagia itu satu persatu dimunculkan. Ketidakbahagiaan dia itu apa? Dia munculkan, saudara, satu persatu. Dan dia mulai mencintai dirinya sendiri. Dan mengingat semua memori itu dan menyebabkan emosi negatif itu mengalami tekanan di sekitar itu dan tiba-tiba dia terlepas emosi itu. Dari penemuan Lester ini memutuskan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi dan berusaha untuk mencintai dirinya sendiri seluruh hidupnya. Dan ini emosi negatif ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci, di kitab Wayikra, ya, atau kitab Imamat pasal 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Yang bicara siapa? Bapak Yahweh. Nah, di sini di ayat ini sangat jelas, mencintai sesama dan mencintai diri sendiri itu akan bisa mengakibatkan hidup kita akan dilingkupi oleh energi-energi positif dan rezeki akan mengalir dalam hidup kita. Kalau saya bicara rezeki tidak harus bicara masalah materi, tetapi kebahagiaan yang lain, misalnya kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, itu rezeki bukan? Rezeki. Saudara buka toko, tokonya laris, itu rezeki. Saudara sehat, itu juga rezeki. Ya, jadi kalau saya bicara rezeki itu konotasinya banyak ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam kitab Matius atau Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita itu juga harus mengasihi diri kita sendiri, saudara. Saya tunjukkan beberapa ayat bahwa apa yang saya sampaikan ini itu ada dalam kitab suci. Matius 22 ayat 39 atau Matius. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita perlu menggunakan metode ini? Karena dengan kemenangan kita dalam mengatasi emosi akan membawa kita masuk dalam mujizat Tuhan. Dan ini tidak terbatas kepercayaan iman kita saja, tetapi semua agama bisa mempraktekannya. Karena yang namanya berkat umum itu adalah kesehatan, itu berkat umum. Kekayaan itu berkat umum. Damai sejahtera itu berkat umum. Tetapi yang namanya berkat khusus adalah saudara bisa percaya dan mengenal nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, itu berkat khusus, saudara. Yang orang lain tidak tahu. Jadi tinggal berkat umumnya saja saudara ambil. Nah, kita harus tahu, baik mujizat kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan finansial, kesembuhan karier, kesembuhan rumah tangga, dan hidup-hidup yang berkemenangan, itulah yang akan membuat manusia bahagia. Jadi Tuhan itu sudah bikin metodenya, tetapi manusia tidak tahu. Ternyata orang yang di luar sana menemukan metode itu. Lalu kita cocokkan dengan firman Tuhan, sama enggak? Sama seperti ketika saya ngajarin saudara
hukum law atau law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Ada orang yang dengan sombongnya berkata, Pak Lukas itu sesat, ngajarin hukum loa. Lah saya tanya, kamu sudah pernah belajar loa atau belum? Belum lah, kok berani ngomong sesat itu piye? Sesatnya di mana? Ya. Sesatnya itu tidak melihat fakta katanya. Pengen beli rumah seolah-olah sudah punya rumah, itu kan bukan fakta. Oke? Kalau Anda berkata begitu berarti Anda sedang menyangkali firman-Nya Yesua. Karena Yesua berkata di dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lah itu, kadangkala orang nggak paham tapi berani ngomong banter sisan, saudara. Ini kan cilaka kalau saya bilang. Makanya saya ajarkan ini agar saudara bisa hidup sehat, hidup diberkati Bapa Yahweh, hidup bahagia. Gunakan metode ini, saudara. Sekarang, bagaimanakah metode ini yang harus kita lakukan? Saudara bisa praktek sendiri ya. Yang pertama adalah saudara duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Mau di kursi boleh, mau di bawah pohon boleh, mau di kantor boleh, mau di mana saja, pokoknya yang penting duduk tenang. Terus kalau gitu kan berarti sama seperti orang meditasi, ya itu awalnya. Tangannya boleh seperti ini, boleh macam-macam, pokoknya serileks mungkin. Sampai di sini saudara paham ya? Ini kita ada cuma hanya 3 step saja. Yang pertama duduk tenang, ya, posisi senyaman mungkin. Saudara tutup mata dan tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang, tahan dan hembuskan. Kalau saudara mau berdoa dulu, boleh, gak apa-apa. Berdoa, Bapak Yahweh, saya akan mempraktekkan Sedona Method. Tolong bantu saya. Lalu saudara lakukan itu. Duduk aja santai dimanapun. Ya, misalnya saudara mau duduk di tempat tidur, boleh. Di mana saja pokoknya. Buat suasana itu nyaman. Pejamkan mata. Semua HP ya yang nanti akan mengganggu singkirkan dulu. Nah, di sini artinya saudara masuk dalam keheningan. Dan hening adalah cara untuk kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Sehingga tidak mengatur pikiran sendiri. Tetapi nanti pikiran-pikiran itu akan muncul dengan sendirinya. Jangan saudara lawan, biarkan, tonton saja. Dia mau ngomong apa, biarkan saudara. Tonton saja. Karena pikiran itu bisanya cuma nyalah-nyalah ke kita. Kamu sih seperti ini, kamu sih seperti itu. Biarkan saja, saudara jangan tanggapi. Biarkan dia muncul dengan sendirinya. Ya. Nah, ini adalah step pertama, di mana ini wilayah kita berhadapan dengan diri kita dan berdialog. Mungkin saudara bertanya, lah waktunya berapa lama? Terserah. Pokoknya dibikin setenang mungkin. Bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kalau yang pemula mungkin 5 menit saja sudah gelisah, it's okay. Dicoba saja terus. Yang penting tenang, ya, cari tempat yang tidak ada gangguan, baik anak-anak maupun HP, pokoknya cari yang nyaman. Usahakan untuk suasana lampu tidak terlalu tidak terlalu terang, karena itu akan mengganggu konsentrasi. Sekalipun mata tertutup, tapi lampu yang terang seperti ini nggak nyaman banget, saudara.
kalau untuk meditasi. Ya, jadi diam aja, tenang. Biarkan pikiran-pikiran itu muncul. Saudara cuma tugasnya mendengarkan suara nafas saudara. Tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan. Paling 3 kali, setelah itu saudara bernapas seperti biasa. Seperti itu saudara. Ya, sambil saudara menikmati nafas segar. Saudara mau bernafas sambil mengucap syukur, boleh enggak? Boleh, ya, sambil mengucap syukur. Kemudian yang kedua, nah, buatlah sebuah pertanyaan saudara. Bisakah saya melepaskan kemarahan saya? Bisakah saya melepaskan kekecewaan saya? Bisakah saya melepaskan dendam saya? Bisakah saya melepaskan kesedihan saya? Bisakah saya melepaskan keputusasaan saya? Bisakah saya melepaskan kejengkelan saya? Sekali lagi jawabannya tidak penting. Karena nanti energi baik itu akan bekerja dengan sendirinya. Di sini dibutuhkan sebuah pertanyaan pendek saja. Misalnya saya sedang kecewa, duduk diam, tenang. Setelah itu buat pertanyaan. Hei Lukas, bisakah kamu melepaskan kekecewaanmu? Bisakah kamu melepaskan rasa dendammu? Bisakah kamu melepaskan kejengkelanmu? Bisakah? Bisakah? Pertanyaan pertama ini penting, saudara. Bisakah? Ya. Coba saudara bisa pakai skala. Jikalau saudara marah, kemarahanmu itu skalanya 1 sampai 10. Saat saudara bertanya, bisakah kamu melepaskan amarahmu? Mungkin saudara berkata, tidak bisa. Saya dendam banget. Diamkan saja, it's okay. Tetap tenang, berulang kali katakan, bisakah kamu melepaskan amarahmu? Belum bisa, masih 10 terus, it's okay, no problem, enggak apa-apa. Nah, setelah itu, saudara, saya berhenti di sini dulu, saya akan cocokkan dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 18 ayat 22, teknik inilah yang Yesua ajarkan. Dia berkata, Yesua berkata kepadanya, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Tuhan waktu itu ditanya oleh muridnya, sampai berapa kali kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Nah, jawabannya Yesua ini, mengampuninya adalah 70 kali 7 kali. Banyak sekali, saudara. Nah, ini sangat luar biasa. Saya tidak akan mengkonvert ke pola Ibrani. Nanti panjang banget materinya, saudara. Kalau sudah saya masukkan ke angka gematria, waduh, ini bisa berhenti di sini lama, ya. Tapi saya akan pakai bukan teori, tapi langsung kita belajar untuk mempraktekannya di rumah masing-masing, agar supaya energi negatif, kemarahan, kesedihan, kesepian, kekecewaan itu bukan lagi musuh kita, tetapi bagian dari diri kita. Fokusnya bukan orang lain. Selama kita mengingat orang lain sebagai pembuat kebencian, kita tidak akan sembuh, saudara. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, nggak akan sembuh. Karena itu hanya sebuah alat saja. Yang menentukan kita membenci atau tidak siapa? Diri kita sendiri. Yesua punya alasan untuk membenci orang lain. Yesua punya alasan untuk ngamuk di bawah salib ketika dia sedang dieret-eret menuju ke Bukit Golgota.
Tetapi Yesua mengambil sebuah keputusan. Dia harus diam. Dia harus tutup mulut. Apapun hinaan, cercaan, caci makian, fitnahan dan sebagainya, dia tutup mulut. Nah, inilah kenapa kita buat pertanyaan. Bisakah saya melepaskan? Itu kunci pertama. Jadi selama saudara duduk diam, buat sebuah pertanyaan, bisakah saya melepaskan? Ya melepaskan apa? Sama seperti ini saudara, ini kan benda. Kalau benda ini saya gambarkan sebagai kemarahan dan energi negatif benda ini, saya pegangin. Ya mau sampai kapanpun akan ada dalam diri kita. Tapi kalau kita mau melepaskan, siapa yang bisa melepaskan? Ya diri kita sendiri, tinggal dilepaskan saja dia akan jatuh, saudara. Ya. Jadi ini yang penting, saudara. Lepaskan. Maukah saya melepaskan? Kalau tadi bisakah? Sekarang yang berikutnya adalah bersediakah saya melepaskan perasaan ini? Apakah aku merasa nyaman dengan perasaan yang seperti ini? Apapun jawabannya, sekali lagi itu nggak penting. Artinya biarkan jawaban itu mengalir sesuai dengan diri sendiri. Kenapa sih aku bisa marah? Apakah aku bisa melepaskan dan memaafkan perasaan marah ini? Nah, ini ada di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya. Perhatikan di sini banyak kalimat hidup ya Bapak Ibu. Dikatakan dalam pertobatan dan ketenangan. Perhatikan kata tobat dan tenang. Kamu akan diselamatkan dalam keheningan. Nah, ini ada kalimat keheningan. Makanya Sedona Metode itu harus dilakukan di tempat yang hening. Dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Makanya ini ada percaya diri, yakin bahwa aku bisa. Ya. Tetapi dikatakan namun kamu tidak mau. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Karena kebanyakan orang-orang yang mengalami jebakan ini itu karena apa? Membiarkan energi negatif itu menguasai diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut, saudara. Ini yang juga penting. Buatlah pertanyaan lagi. Kapankah saya bisa melepaskan perasaan ini dengan rela dan ikhlas? Ya sudah, semua sudah terjadi, suruh bagaimana lagi? Saya harus melepaskan dengan ikhlas. Apakah saya tetap mau ngamuk? Apakah saya akan tetap mau memaki-maki? Akankah saya mau melakukan bunuh diri? Itu rugi sendiri. Ya. Nah, ini sebagai pertanyaan kuncinya. Jawabannya adalah, saudara berani komitmen sekarang. Ketika pertanyaan, kapan saya bisa melepaskan perasaan ini? Dengan rela dan ikhlas, jawab sekarang. Dan ucapkan dalam keheningan dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita bisa katakan oleh rahmat dan anugerah-Mu yang besar dalam diriku, aku bersedia mengikhlaskannya, melepaskan amarah itu sekarang juga. Lalu kan pertanyaan satu dan kedua mungkin belum terselesaikan. It's okay. Ulang lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi
itu diulang lagi, maka akan terjadi nanti ada sesuatu kayak berdesir di dalam diri saudara. Mungkin manifestasinya bisa kayak merinding-merinding begitu, atau seperti ada ser, biarkan saja. Itu sedang ada proses penyembuhan di dalam diri saudara. Baik penyembuhan emosi maupun penyembuhan segala penyakit. Ya, jadi saya ulang sekali lagi pertanyaan ini, ya, dari mulai di sini. Bisakah saya melepaskan? Itu yang pertama, kata bisa. Yang kedua, bersediakah? Bisa, tapi nggak bersedia, ya percuma. Ya. Kemudian yang berikutnya, kapan mau dilepaskan? 3 pertanyaan simpel inilah yang terus menerus diulang, itu akan memproses secara alam roh, akan memproses di dalam diri kita sendiri, sehingga penyakit yang dialami oleh Lester mengalami kesembuhan secara total. Padahal dia tidak memanggil nama Yahweh, tetapi itu sudah menjadi sebuah sistemik. Ketika kita banyak memancarkan energi positif, maka penyakit itu akan menjauh dari kita. Coba saja kenapa ada banyak orang yang terkena asam lambung, karena banyak pikiran. Ya. Bagi yang kena penyakit juga begitu, pertanyaannya disesuaikan sendiri, sampai nanti akan muncul dengan sendirinya perasaan bahagia. Nah, disitulah tergenapi firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Mislei atau Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika kita bergembira, itu tubuh kita itu memancarkan sesuatu, ya, yang bisa membuat penyakit itu akan diselesaikan sendiri. Paham Bapak Ibu? Sekarang bagaimana jika jawabannya adalah tidak, atau tidak mau, atau kapan-kapan? Enggak apa-apa, enggak penting jawaban itu. Seperti apa yang tadi saya katakan, yang penting ulang-ulang saja, diulang-ulang terus, ya, pertanyaan itu. Untuk mendatangkan perasaan kasih bisa muncul, caranya adalah mungkin kita bisa membayangkan, misalnya bagi saudara-saudara yang ingin pertama menambahi kekuatan cinta kepada orang yang saudara sayangi, apakah itu suami, apakah itu istri, coba sekali waktu saudara pandangi wajahnya saat dia tidur. Tapi memang repot juga kalau suami istri tidurnya nggak bersama, ya saudara, pintunya dikunci terus lagi, ya repot juga saudara. Ya pakai foto boleh saudara, dibayangkan, ya. Terus bayangkan hal-hal yang indah, bagaimana istri saudara itu membelakan kehidupan saudara saat saudara ada dalam penderitaan, saat saudara ada dalam tekanan yang hebat. Saudara bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau memberkati aku dengan seorang istri yang sayang sama saya. Terima kasih Tuhan, ya. Sekalipun mungkin sudah sama-sama usia tua, kadangkala saya suka lakukan itu saudara. Saya pandangi wajah istri saya dan saya katakan, kita sudah sama-sama tua. Bentar lagi kalau Yesua nggak datang atau belum datang, ya kita akan mati bersama. Kita juga melihat rambut yang sudah memutih. Kita bisa merasakan seperti getaran-getaran kasih yang begitu kuat itu muncul, saudara-saudara. Coba saudara kalau nggak percaya, buktikan saja. Pandangin suami saudara, pandangin istri saudara. Lihat hal-hal yang baik yang pernah dia lakukan untuk kehidupan saudara. Mungkin kita bisa berkata, kau indah, kau berhati mulia. Terima kasih kau bersedia menemaniku sampai hari ini, walaupun aku mungkin sering banyak mengalami kesalahan. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan ini, saudara-saudara,
tanpa sadar kita melakukan suatu penerimaan pada diri sendiri yang memang saat itu mungkin belum bisa ya. Dendamku masih dalam, walaupun bukan sama istri atau suami saudara, tetapi kepada orang lain. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan itu, maka kehidupan ini akan kita mulai rasakan munculnya keindahan. Nanti akan muncul damai sejahtera di dalam diri kita. Nah itu saudara sudah mulai kelihatan. Secara sadar kita merasakan adanya kemarahan yang belum bisa terselesaikan dan belum mampu mungkin. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Amin. Lah orang di luar yang nggak punya Roh Kudus saja bisa kok, masa kita nggak bisa? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa kesadaran itu penting? Karena kesadaran atau sering saya menyebut dengan istilah mindfulness itu kita bisa keluar, ya. Dan kita bisa keluar dari budak energi negatif dan berperan sebagai pengamat. Bukan lagi kita ada dalam lingkaran korban energi negatif. Kalau itu posisi saudara berarti sudah ada di luar, karena saudara sudah tidak lagi terjebak. Nah, jika perasaan saudara merasa tenang, maka artinya saudara mulai berhasil. Dan lihatlah, akan muncul mujizat-mujizat aneh yang terjadi dalam hidup saudara. Tiba-tiba toko saudara rame, tiba-tiba penyakit saudara sembuh, ya. Nah ini yang dialami oleh Lester, saudara. Jadi saya ceritakan ini supaya kita nyontoh apa yang orang lain berhasil dan ternyata kok sama. Ketika kita punya semangat yang tinggi, pertolongan Tuhan itu datang, karena itu sebuah hukum sistemik. Kenapa ketika penjajah, ketika orang Indonesia ketemu sama orang Indonesia saat dijajah, mereka teriak merdeka. Mereka jawab merdeka. Nah itu kan hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, dan apa yang diucapannya itu terjadi. Jadi saudara, bagaimana jika metode ini dianggap gagal? Coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan siapapun yang berani mencoba, keberhasilan itu pasti saudara dapatkan. Jangan saudara omongannya negatif, dagangan sepi, ya walaupun sepi mbok meneng gitu loh. Kenapa sih nggak bisa diem? Ya, dagangan sepi sudah diem, bayangkan pembelinya banyak. Nah kalau saudara banyak ngomong, dagangan sepi, utangnya oke, ya alam semesta akan berkata apa? Amin, amin. Amin. Kan saya bilang alam semesta itu hanya menyetujui apa yang kita ucapkan. Karena alam semesta itu tidak peduli saudara mau guyonan atau tidak, nggak urusan. Apa yang kau ucapkan itu pasti jadi. Lah contoh yang gampang saja, waktu masih muda kan suka dipacok-pacok, tahu pacok saudara? Apa? Di apa? Dijodok-jodok saudara. Itu bisa jadi enggak? Bisa. Itulah cara kerja dari alam semesta, saudara. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Nah kalau saudara sering ngomong hal-hal yang positif, maka yang positif terjadi dalam kehidupan saudara. Dan biarlah di hari Sabat ini hidup saudara semakin tenang, semakin bahagia, semakin diberkati, dikejar-kejar oleh rezeki, dan hidup makmur. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan materi firman-Mu. Biarlah mereka belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh
Ibu Lisan In pada usia 67 tahun, meninggal pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di Gedung YDK Dharma dan dilayani oleh Keilat Aleftau Magelang. Telah dilaksanakan ibadah tutup peti pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 4 sore dan akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul setengah 10 pagi. Lalu akan diberangkatkan untuk dimakamkan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 di pemakaman Bukit Damai Suropadan pukul 10 pagi. Divisi Kaum Wanita akan mengadakan piknik ke Lembang, Bandung pada tanggal 1 sampai 3 September 2024 dengan biaya Rp1.350.000 per orang. Sudah termasuk 6 kali makan, biaya hotel, dan tiket wisata. Acara ini terbuka untuk umum. Adapun destinasi wisata yang akan dikunjungi adalah Gunung Tangkuban Perahu, Lembang Park and Zoo, Floating Market, Saung Mang Ujo, Farmhouse, dan juga pusat oleh-oleh. Berangkat pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 11 malam on time dan pulang pada hari Rabu 4 September 2024 pukul 1 dini hari. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yayang di nomor 0813 2851 3333. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Nah, bagi saudara yang tidak ada tugas di hari ini, saudara bisa ikut nanti ke acara pemakaman, ya. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka ufrifahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata mamoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Yahweh, Panaweleka, Ikuneka, We Hashem Leka, Shalom, Shalom, We Hashem Leka, Shalom, Shalom, Yefarekela, Weis mereka, Yefarekela. Sahabat Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.